Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 1007, Gurita Hantu. Tempat kejadian perkara hanya berjarak sekitar 3 km dari pantai, dan Chu Chen serta Song Yan segera tiba di pantai. Pasir lembut ada di bawah kakinya. Jika dia mengabaikan suara keras angin dingin, pantai menjadi gelap gulita dan sangat sunyi. Selain Chu Chen dan Song Yan, tidak ada orang lain di sana. Tidak seorang pun yang berani muncul di sini. Cahaya gelap yang mematikan dapat muncul lagi kapan saja. Chu Chen dan Song Yan berjalan bergandengan tangan di pantai. Yan, apakah kamu menemukan sesuatu? Chu Chen bertanya dengan lembut. Song Yan menggelengkan kepalanya. Dewi kecil itu tiba-tiba berkicau 2 kali. Keduanya berhenti hampir bersamaan dan berbalik kembali tanpa sadar. Namun, ada kegelapan di belakang mereka dan tidak ada yang aneh. Dewi kecil, apa yang kau temukan? Song Yan bertanya tanpa sadar. 2 panggilan yang dibuat oleh Dewi kecil tadi memiliki nada yang berbeda dari biasanya, dan jelas bahwa dia tiba-tiba menjadi tidak sabar. Audio milik Software Namun, Channel. Chu Chen dan Song Yan masih tidak menyadari apapun. Kicauan, Dewi kecil itu memanggil lagi. Chu Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arah Dewi kecil itu menuju. Tiba-tiba, cahaya itu menjadi sangat terang, seperti kembang api yang meledak tiba-tiba di malam yang gelap. Cahayanya begitu terang hingga terasa bagai pisau yang menusuk mata. Song Yan menjerit tanpa sadar, terkejut dan merasakan sakit yang tajam di matanya. Dia memiliki sedikit pengalaman bertempur dan sama sekali tidak siap. Ketika Dewi kecil itu bertingkah tidak normal, Chu Chen berpikir bahwa cahaya gelap sedang mendekat. Akan tetapi, ia tak dapat membayangkan bahwa cahaya gelap begitu pandai menyembunyikan keberadaannya, sehingga bahkan ia tidak menyadari cahaya gelap yang begitu dekat. Untungnya Dewi kecil itu mengingatkan saya. Mata Chu Chen awalnya sedikit menyipit, tetapi saat cahaya kuat itu menyala, Chu Chen hanya menutup matanya, dan jiwanya menyebar dan menjalar kemana-mana. Memanggil, senjata tajam itu menusuk ke arah jantung Chu Chen. Ming Mingguang tampaknya tahu bahwa Chu Chen dan Song Yan bukanlah orang biasa. Jadi dia tidak perlu menggunakan metode orang biasa untuk menghadapi mereka. Dalam sekejap, Chu Chen meraih tangan Song Yan dan melompat mundur agak jauh. Ledakan, sebuah lubang besar muncul di tempat mereka berdua berada sebelumnya, dengan pasir beterbangan di mana-mana. Pada saat itu, cahaya itu menghilang lagi. Chu Chen membuka matanya dan dengan jelas melihat bayangan di kegelapan. Pihak lainnya terlalu cepat dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Sulit bagi Chu Chen untuk melihat dengan jelas apa itu. Karena kau sudah muncul, tinggallah dan biarkan aku melihat hantu macam apa kau ini. Chu Chen bergegas maju. Keanehan Ming Mingguang berada di luar imajinasinya. Malam ini, Ming Mingguang tidak memahaminya, jadi dia bertindak gegabah. Jika Ming Mingguang melarikan diri malam ini, akan sangat sulit menemukannya lagi. Tahukah kamu, tadi cahaya gelap itu jaraknya kurang dari 5 meter darinya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan betapa rahasianya tindakan monster ini. Cahayanya dapat muncul dan menghilang kapan saja. Song Yan kembali sadar saat ini, malam hanyalah perisai alami untuknya.
Setelah cahaya itu menghilang, monster itu tampak menyatu dalam kegelapan. Jika Chu Chen dan Song Yan bukan keduanya pejuang di alam transformasi ilahi dan belum mengunci lokasinya terlebih dahulu, akan sangat sulit menemukannya lagi. Ledakan, Chu Chen berhasil menyusul monster itu dan dengan tegas menepukkan telapak tangannya, menyerang cahaya gelap itu. Tepat saat telapak tangan Chu Chen hendak mengenai Ming Ming Guang tiba-tiba berbalik, tatapannya bagaikan anjing serigala, menatap tajam ke arah Chu Chen. Tiba-tiba dia menepuk lengannya. Lalu cahaya dingin yang tajam bagaikan paku melesat keluar dari lengannya. Pada saat ini, cahaya kuat muncul lagi, bersinar ke arah mata Chu Chen. Mata Chu Chen tiba-tiba membelalak, menahan cahaya yang kuat, bagaikan dewa atau Buddha, kebal terhadap semua racun. Pada saat ini, Chu Chen melihat dengan jelas bahwa Ming Ming Guang memang seekor binatang buas. Ia memiliki 2 sirip besar pada tubuhnya, yang tampak seperti 2 telinga besar. Panjang keseluruhannya hanya belasan sentimeter, tetapi matanya sebesar mata anjing. Pergelangan tangannya dipenuhi kuku yang sangat tajam. Monster macam apa ini? Chu Chen tidak dapat mengenalinya sejenak, dan cahaya kuat itu menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, binatang terang gelap kembali ke dalam kegelapan, dan hanya bayangan yang terlihat. Chu Chen menghindari sapuan paku panjang di pergelangan tangannya. Pada saat ini, Ming Ming Guang membuat tipuan dan berbalik untuk bergegas menuju laut. Ia juga menyadari bahwa lelaki di depannya bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh, jadi ia tidak ingin bertarung. Namun, Chu Chen tentu saja tidak bisa membiarkan monster cahaya gelap itu lolos dengan mudah. Dia segera menyerbu ke depan dan melemparkan jimat di tangannya. 5 lampu jimat guntur membombardir ke bawah, bagaikan guntur di kegelapan. Dalam sekejap, ledakan terdengar di pantai. Bersamaan dengan jimat 5 guntur, terdapat pula jimat api, dan kobaran api pun membubung ke angkasa. Setelah mencapai alam transformasi ilahi, kekuatan jimat di tangan Chu Chen menjadi lebih kuat, dan semua jimat yang dikeluarkannya memiliki tingkat kualitas terbaik. Namun, kekuatan Ming Ming Guang juga berada di alam transformasi ilahi, dan dia memiliki banyak kemampuan aneh, yang membuatnya sulit untuk dilawan. Untuk sementara, meskipun Chu Chen menghentikannya di pantai, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat cahaya api bersinar, Song Yan juga melihat binatang yang tampak aneh ini dan merasa takut dengan penampilannya yang mengerikan. Setelah menatapnya dengan saksama selama beberapa saat, Song Yan segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar monster cahaya gelap yang baru saja berhenti. Tak lama kemudian, Song Yan mengetahuinya, dan dengan cepat berjalan menuju ke arah pertempuran, dan berkata dengan suara nyaring, "Chu Chen, ini adalah makhluk laut yang hidup di laut dalam, yang disebut gurita hantu, makhluk yang dapat membuat tubuhnya bersinar sesuka hati, dan juga disebut gurita vampir." Vampir? Chu Chen menatap monster cahaya gelap di depannya. Cahaya gelap adalah gurita vampir dari laut dalam, gurita hantu. Data menunjukkan bahwa gurita hantu biasanya hidup di lingkungan dengan kedalaman kurang dari 1000 meter di laut. Tanpa diduga, gurita hantu ini justru berlari ke tepi pantai dan menjadi cahaya gelap yang ditakuti semua orang. Song Yan bicara dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebilah pisau pendek di tangannya.
Pedang pendek itu diperolehnya dari makam Raja Yan di bawah laut dan dia selalu membawanya. Gurita hantu itu membelakangi Song Yan. Di depannya ada laut, tetapi jalannya dihalangi oleh Chu Chen. Saat Song Yan mendekat, gurita hantu itu tiba-tiba berbalik, mengeluarkan cahaya terang, dan menyerbu ke arah Song Yan. Melihat ini, Chu Chen menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak mengambil tindakan. Kali ini tujuannya adalah untuk memberi Song Yan beberapa pengalaman bertempur. Gurita hantu yang licik ini adalah lawan yang langka bagi Song Yan. Yan, terserah kamu, Chu Chen berbicara sambil melirik ke kejauhan. Terjadi banyak perkelahian di pantai, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Bab 1008, cahaya gelap dihilangkan. Suaranya memang cukup keras. Suaranya dapat terdengar hingga 3 kilometer jauhnya dari tempat pembunuhan baru saja terjadi. Akan tetapi, polisi Australia pun tidak gegabah dalam mendatangi pantai. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi cahaya gelap. Apakah seorang seniman bela diri kuno yang kuat bertemu Ming Ming Guang di pantai? Banyak orang saling memandang dengan bingung. Hal semacam ini telah terjadi baru-baru ini. Beberapa master bela diri kuno datang untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan Australia dan ingin membunuh Ming Ming Guang. Mereka bertemu Ming Ming Guang di pantai dan pertempuran pun terjadi. Sayangnya, setelah pertempuran mereda, orang-orang menemukan mayat manusia di pantai. Tidak seorang pun berani mendekat. Aku penasaran siapa yang menemui cahaya gelap. Pada saat ini, masih ada orang yang berani mencari masalah dengan Ming Ming Guang. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah itu si pembunuh Peach Blossom? Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang terkejut. Peach Blossom yang mematikan, mungkinkah itu benar-benar pembunuh Peach Blossom? Kerumunan menjadi gelisah, tetapi meski begitu, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar dari waktu ke waktu. Mereka tahu ada orang-orang kuat yang bertarung. Di pantai, duri panjang di lengan gurita hantu itu sangat tajam, seperti duri hantu, menyerang Song Yan. Pada awalnya, Song Yan hanya mengandalkan insting dan menampilkan keterampilan transformasi monyet untuk menghindari serangan gurita hantu. Tetapi lambat laun, Song Yan merasakan sifat misterius dan tidak terduga dari keterampilan transformasi monyet tersebut dalam pertempuran sesungguhnya. Itu sungguh ajaib. Jelas, gurita hantu itu sangat cepat dan serangannya sangat aneh. Tetapi Song Yan selalu dapat dengan mudah menghindarinya dengan keterampilan transformasi monyet itu. Chu Chen melihat ini dan tidak bisa menahan rasa iri. Ini benar-benar layak menjadi rahasia seni bela diri kuno yang dapat secara langsung mengarah pada kekuatan supernatural. Sebagai perbandingan, jurus Wandering Dragon Immortal Palem miliknya yang biasa-biasa saja tidak mampu menciptakan efek apapun. Tepat setelah Song Yan beradaptasi dengan serangan gurita hantu, Song Yan mulai melawan, mengganti pedang panjang dengan bilah pendek di tangannya, dan melakukan ilmu pedang Yuanu. Teknik pedang gadis Yue juga merupakan keterampilan rahasia yang sangat kuat dari era prajurit kuno. Begitu teknik pedang itu digunakan, bilah tajam di tangannya meledak menjadi cahaya ajaib, dan tiba-tiba, langsung memotong salah satu telinga gurita hantu, dan gurita hantu itu mengeluarkan teriakan yang sangat tajam. Darah berceceran. Melihat ini,
kepercayaan diri Song Yan meningkat pesat. Tampaknya apa yang disebut cahaya gelap itu tidak begitu sulit untuk diatasi, hanya saja tampilannya agak jelek. Song Yan menggenggam erat bilah pendek di tangannya, dan saat bilah pendek itu mengenai gurita hantu, pertahanan gurita hantu itu menjadi lemah seperti kertas. Chu Chen memperhatikan pedang pendek Song Yan, diperoleh dari gua Raja Yan di dasar laut. Ini juga senjata ajaib yang langka. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pedang pendek itu dipadukan dengan ilmu pedang gadis Yue dan kemampuan mengubah tubuh monyet untuk membela diri, dapat menyerang atau bertahan. Pengalaman tempur Song Yan meningkat pesat. Secara bertahap, Song Yan telah menguasai situasi pertempuran dengan kuat. Gurita hantu itu mengerahkan segenap kekuatannya, dan cahaya terang terus-menerus keluar, mencoba merangsang mata Song Yan. Namun, lingkungan sekitarnya telah terbakar terang oleh jimat api Chu Chen. Dalam situasi ini, kekuatan serangan cahaya kuat gurita hantu menjadi sangat lemah. Saat Song Yan berjaga, cahaya kuat gurita hantu itu tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Di atas kepalaku, dewi kecil itu berputar-putar dan terbang, sambil mengeluarkan suara kicau yang terus-menerus. Dia mendukung Song Yan. Song Yan seperti peri di bawah bulan, memegang pisau tajam dan menari dengan anggun. Ilmu pedang gadis Yue sakti miliknya memang sangat indah pada pandangan pertama. Akan tetapi, keindahan luar biasa ini juga melambangkan bahaya luar biasa. Tubuh gurita hantu itu tidak besar, dan dalam beberapa saat, ia berlumuran darah. Pertahanannya tidak sebanding dengan bilah tajam di tangan Song Yan. Gurita hantu itu menjerit dengan sedih, seakan-akan hidupnya terbakar, dan ia pun menerjang ke arah laut dengan gila-gilaan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak lebih cepat dari Song Yan yang telah memasuki negara bagian itu. Song Yan menggunakan jurus yang disebut peri memetik bulan, dan pedangnya langsung menghantam tubuh gurita hantu itu dari belakang. Teriakan melengking gurita hantu itu bergema di angkasa. Orang-orang dari beberapa kilometer jauhnya mendengarnya. Banyak orang merasa menyeramkan. Suara apa itu? Kedengarannya bukan seperti suara tangisan manusia. Mungkinkah itu suara cahaya Ming Ming? Apakah ini berarti cahaya Ming Ming sedang diserang? Untuk bisa memaksa Ming Ming guang ke titik ini, pasti pembunuh Tao Hua yang melakukannya. Banyak orang yang ingin pergi ke sana, tetapi mereka memikirkan kekuatan cahaya gelap yang mengerikan dan berada dalam dilema. Bersamaan dengan teriakan yang amat melengking itu, semua yang ada di kota Mel dalam kegelapan malam seakan kembali sunyi, tak terdengar lagi suara perkelahian. Pertarungan sudah berakhir, semua orang saling memandang. Di pantai, Song Yan memandang gurita hantu yang jatuh di pantai. Serangan pedang terakhirnya telah langsung menembus jiwa gurita hantu itu. Jiwa hancur sepenuhnya. Gurita hantu yang jatuh di pantai itu tampak panjangnya sekitar 10 cm, berpenampilan seperti hantu dan sangat menakutkan. Siapa yang mengira bahwa insiden cahaya gelap yang menyebabkan bencana seperti itu di Australia disebabkan oleh makhluk sekecil itu? Song Yan menghela nafas, dan pada saat yang sama melirik bilah pendek di tangannya. Setelah membunuh gurita hantu, bilah pendeknya tidak terkena setetes darah pun. Sang dewi kecil mendarat dengan mantap di bahu Song Yan dan berkicau, amat gembira.
Chu Chen berjalan mendekat sambil tersenyum. Yan, pembunuhan yang cantik. Menyaksikan pertarungan Song Yan memang merupakan perasaan yang sangat menyenangkan. Ilmu pedang gadis Yue sungguh indah. Song Yan merasa sedikit malu ketika Chu Chen memujinya. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Orang-orang dari Kam Aote benar-benar tidak melakukan apa-apa. Terjadi pertempuran, tetapi tidak ada seorang pun dari Kam Aote yang muncul. Tampaknya mereka sudah menyerah untuk menghadapi Ming Ming Guang. Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan pribadi kepada Shen Lu dari Kam Aote melalui akun pembunuh Tao Hua. Cahaya gelap telah disingkirkan. Pada saat yang sama, Chu Chen juga melaporkan lokasi tersebut kepada Shen Lu. Terjadi pertempuran di pantai, dan Shen Lu telah menerima berita bahwa batalion Australia memang tengah menyiagakan pasukannya. Saat dia menerima berita itu, Shen Lu tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Apakah cahaya gelap telah disingkirkan? Kalimat ini bagaikan guntur yang menyambar Shen Lu. Ternyata benarlah si pembunuh Tao Hua yang beraksi. Pertarungan di pantai tadi adalah pertarungan pembunuh Tao Hua melawan Ming Ming Guang. Cepat, pergi ke pantai-pantai timur, Shen Lu berteriak dan bergegas keluar. Mobil itu meraung menuju pantai. Melihat hal itu, banyak warga yang awalnya berada di pinggir lapangan pun ikut minggir menuju ke arah pantai. Sinar api menerangi pantai. Shen Lu bergegas maju dengan cepat, dan akhirnya, matanya tertuju pada satu tempat. Bangkai makhluk laut yang panjangnya hanya belasan sentimeter, dengan bunga persik diletakkan di atasnya. Bersambung.